Selamat datang kembali di channel seputar hero. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas karakter yang mungkin tidak asing di kalangan penggemar DC. Ya, karakter tersebut adalah Captain Atom atau bisa disebut juga Captain Adam. Mungkin kalian pernah melihat karakter ini di seri kartun animasi DC terkenal seperti Justice League Unlimited. Captain Atom sendiri adalah karakter yang sangat menarik dari segi asal-usul serta kekuatannya. Captain Atom adalah karakter yang sangat-sangat kuat. Dirinya bisa menciptakan alam semesta sendiri dan hukum realitas dan waktu keinginannya sendiri. Bukan cuma itu, kekuatan besar Captain Atom, bahkan ketika anjing keluarganya dibunuh, dia menghancurkan alam semesta dan menciptakannya kembali, agar anjing keluarganya hidup kembali. Tidak hanya sekali Captain Atom melakukan tindakan ini, dia menghancurkan dan menciptakan alam semesta untuk kedua kalinya, agar dia bisa menjadi astronot yang pertama kali menginjakan kakinya di bulan, hanya untuk membuat keluarganya terkesan. Menurut kalian, tindakan konyolnya berakhir sampai di sini? Sama sekali tidak. Maka dari itu, langsung saja kita akan membahas origin story dari karakter Captain Atom atau Captain Adam. So, simak video ini baik-baik. Jadi, karakter Captain Atom memiliki banyak inkarnasi di komiknya. Versi pertama inkarnasinya diciptakan oleh Joe Gill dan Steve Ditko pada tahun 1965 dalam petualangan luar angkasanya. Tapi komik ini tidak dipublikasikan oleh DC Comics, melainkan Kirkland Comics. Di cerita versi pertamanya ini, dia adalah seorang ilmuwan bernama Alan Adam yang bergabung dengan Angkatan Udara Amerika dan mendapatkan gelar kapten. Suatu saat dia mendapatkan proyek untuk mengerjakan roket di Cape Kernapel. Secara tidak sengaja, roket tersebut menyala dan meluncurkan Alan Adam yang berada di dalam roket keluar angkasa yang akhirnya menyebabkan ledakan yang sangat besar. Kebetulan roket tersebut membawa muatan atomic bomb yang tanpa disadari menguap dan diserap oleh tubuh Alan Adam. Hingga akhirnya, Adam menyerap radiasi atom tersebut dan mendapatkan kekuatan kebal terhadap apapun, memanipulasi gravitas, dan proyeksi tembakan energi. Negara yang mengetahui kejadian tersebut akhirnya mengangkat Alan Adam menjadi pahlawan super untuk melindungi negaranya. Hingga akhirnya, akhir tahun 70-an dan awal tahun 80-an, Kirkland Comics memiliki masalah keuangan, dan atas banyak karakter komik termasuk Captain Atom, akhirnya banyak diakuisisi oleh DC Comics. Hingga tahun 1983, DC Comics sudah siap menulis cerita yang menunjuk salah satu penulis terbaik yaitu Alan Moore untuk membuat komik Captain Atom. Namun rencana tersebut batal karena Alan Moore lebih memilih membuat ide karakternya sendiri yang akhirnya menciptakan komik Watchmen dan terciptalah karakter Dr. Manhattan yang berbasis pada karakter Captain Atom. Karakter Captain Atom akhirnya dilanjut dengan cerita baru yang ditulis oleh Cary Bates dan mendapatkan identitas baru bernama Nathaniel Adam. Komik debutnya Captain Atom di DC Comics dirilis tahun 1987 berbarengan dengan jalan ceritanya Event Crisis on Infinity Earth. Di versi DC Comics, Captain Atom memiliki identitas bernama Nathaniel Adam, seorang kapten angkatan udara yang merupakan veteran perang era Vietnam. Ketika dia dijebak dan difitnah atas kejahatan yang tidak dia lakukan, dia diberi sanksi oleh negara berupa hukuman mati. Namun, negara memiliki opsi jika Adam bersedia menjadi bahan percobaan militer yang diberi nama Project Captain Atom, maka presiden akan memberi pengampunan kepada Adam. Eksperimen militer tersebut menguji daya tahan kapal alien yang menempatkan Nathaniel Adam di dalamnya. Ketika proyek tersebut dilakukan dan atomic bomb yang diledakkan di bawah kapal alien tersebut membuat semuanya hancur dan melemparkan Adam ke masa 18 tahun di masa depan. 18 tahun berlalu, akhirnya Adam muncul kembali di pangkalan militer pesawat yang sebelumnya jadi tempat proyek Captain Atom berlangsung. Kini, Nathaniel Adam memiliki tampilan yang berbeda sebelumnya di mana pesawat alien tersebut menempel pada dagingnya. Ini juga menjadikan tampilannya berwarna silver. Wade Eiling yang merupakan penanggung jawab proyek Captain Atom mulai menginterogasi manusia silver tersebut, yang tak lain adalah Nathaniel Adam. Eiling dengan kejamnya memberitahu Adam bahwa istri dan keluarganya meninggal. Dengan tekanan ini, Adam lengah dan dibius oleh Wade Eiling untuk dibuang keluar angkasa. Namun, usaha ini hanya sia-sia karena Adam kebal terhadap apapun, tanpa makan, bahkan bisa bertahan dalam keadaan ekstrim sekalipun. Setelah itu, Adam menemui ilmuwan yang meneliti proyek Captain Atom, yaitu Dr. Megala.
Dr. Magala memberitahu Adam jika pesawat alien tersebut membuat tubuh Adam bisa menyerap medan kuantum yang tak terbatas. Dia juga menjelaskan jika Adam bisa saja menjadi makhluk yang tak terbatas jika dia sudah paham betul mengenai kekuatannya. Potensi tersebut yang menyebabkan Dr. Magala takut akan sesuatu yang terjadi pada kehidupan. Adam lalu menuju ke rumahnya, di mana dia melihat keluarga lain yang menempati rumahnya. Kemudian Dr. Magala memberikan saran jika Adam sebaiknya ke makam istrinya. Namun ketika melihat pemakaman istrinya bersama Wade Ayling, dia terkejut jika istrinya menikah dengan Wade Ayling, sosok orang di balik semua penderitaan Adam. Di sana Adam bersumpah jika dia akan membunuh Wade Ayling. Dengan seluruh tipu muslihat Wade Ayling, dia memberitahu Adam jika kehilangannya, dia menikahi istrinya dan membesarkan anak-anak Adam seperti anak kandungnya sendiri. Karena Adam masih dicap sebagai pengkhianat negara, Wade Ayling memberi saran jika kali ini dia melayani negara dengan kekuatannya, maka negara akan mengampuni kesalahannya. Untuk mengetahui seberapa kuat Captain Atom, kita tahu bahwa Adam mendapatkan kekuatan dengan cara menyerap medan kuantum energi dalam jumlah yang tak terbatas, dan hanya bisa dibatasi oleh keinginan dan imajinasinya. Hal ini yang menyebabkan Captain Atom memperoleh kekuatan yang maha dahsyat. Bahkan, dia bisa menciptakan alam semesta dengan hukum keinginannya. Mengacak-ngacak realitas bahkan membuat Justice League di alam semestanya sendiri. Bukan hanya itu, ketika kekuatan Captain Atom disalurkan pada kursi Metron, kursi tersebut bisa saja meruntuhkan kontinum ruang waktu seketika. Saat tubuh Captain Atom dihancurkan oleh monitor, hal ini membuat kode moralnya hilang dan memaksanya untuk memakai Monarch Armor, di mana Captain Atom berubah menjadi kepribadian yang brutal dan tidak ada ampun. Dia mengatakan jika dia bisa saja menghancurkan seluruh dunia sekalipun. Necron, sang penjemput kematian, pun dibuat tidak berdaya di realmnya sendiri. Black Racer sebagai salah satu penjemput ajal Speedster dibuat heran oleh kecepatan Captain Atom, yang dimana dia dikejutkan ketika Captain Atom membuatnya berhenti pada saat Black Racer dalam keadaan kecepatan tinggi. Menurut Wave Rider, seorang penjelajah waktu kosmik, dia mengatakan jika Captain Atom bisa saja menjadi manusia yang terkuat yang pernah ada. Namun dengan kekuatan sebesar ini, Nathaniel Adam memiliki kelemahan, yaitu harus membatasi dirinya dengan kekuatannya sendiri. Karena Nathaniel sudah mengetahui potensi kekuatannya yang bisa saja membuat dia menjadi dewa kompleks, yang menyebabkan rasa kemanusiaannya menghilang. Dia juga tidak mau insiden saat dirinya memakai armor Monarch terjadi kembali, dan menyebutkan bahwa saat dia menjadi Monarch itu adalah sisi gelapnya. Jadi gak heran jika Dr. Manhattan memiliki kekuatan macam dewa, karena karakter tersebut blueprint atau gambaran ketika Captain Atom tidak membatasi dirinya. So guys, jadi itu saja origin story dari karakter Captain Atom. Jadi bagaimana dengan karakter ini? Mungkin kalian ada pendapat lain tentang karakter ini, atau ingin membenarkan apa yang salah dalam video ini? Tulis di kolom komentar bawah ya. Jika kalian ingin mengetahui karakter menarik lainnya, boleh subscribe channel ini. Dan terima kasih sudah mengklik video ini dan menontonnya sampai selesai.